Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Selamat Natal saudara-saudara terkasih. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita, hari di mana terang ini telah datang ke dunia. Dan mari kita rayakan kelahiran Kristus dengan hati yang bersyukur, memuji dan memuliakan namanya. Mari jemaat untuk bangkit berdiri dan marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan litani Natal dengan bersama. Tuhan itu Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu telah datang dan upahnya ada bersama-sama Dia. Mari kita menyambut Sang Juru Selamat dengan hati yang penuh pujian. Ya, mari kita sembah Dia, Kristus yang lahir bagi dunia. Haleluya. Mari kita nyanyi Bintang Surga Bergema. Marilah kita memasuki ibadah Natal ini dengan pengakuan iman. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang setia menepati janjinya dan telah mengaruniakan Juru Selamat, Yesus Kristus, Sang Immanuel, Allah beserta kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Jemaat di
selamat untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di Natal yang penuh terang ini, kita bersyukur karena Allah begitu mengasihi dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus lahir membawa damai dan pengampunan dan kasih bagi kita semua. Namun, di hadapan yang terang, Kristus datang ke dunia, kita pun diajak untuk dengan rendah hati melihat diri kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur, mengaku segala dosa, kelalaian, dan kelemahan kita. Sebab anak yang lahir di Bethlehem bukan datang untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Dengan penuh penyesalan dan pengharapan akan kasih-Nya, marilah kita memasuki pengakuan dosa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau lahir ke dunia membawa terang dan damai. Namun, kami mengaku seringkali hidup kami masih jauh dari kasih-Mu. Kami kurang mengasihi, kurang peduli, dan mudah mementingkan diri sendiri. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, sucikan hati kami, agar hidup kami diperbarui oleh kasih-Mu. Terimalah kami kembali sebagai anak-anak-Mu, dan mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang lahir bagi kami berdoa. Amin. Baik jemaat, mari kita bangkit berdiri kembali, dan dengan kasih dan kemurahan-Nya, Allah berkenan memberikan anugerah-Nya dan tetap setia kepada kita yang memohon pengampunan diri-Nya. Sebagaimana Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang masih setia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya, Tuhan tetap setia yang memberikan pengampunannya kepada
Seperti lilin dan bintang Bethlehem, biarlah firman-Nya menyinari hati kita dengan damai, kasih, dan pengharapan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian 1000 lilin nyalakan. Baik, mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini, di hari Natal, di hari kelahiran-Mu ya Tuhan, di mana 2020, 5 tahun yang lalu, Engkau Tuhan yang Maha Suci, Engkau Tuhan yang Maha Kudus, telah lahir ke dalam dunia, telah berinkarnasi ke dalam dunia dengan satu tujuan. Engkau lahir, mati,
hidup untuk menebus dosa umat manusia. Dan kelahirannya yang saat ini kami rayakan, kami sungguh-sungguh bersyukur, sungguh-sungguh berterima kasih Tuhan. Di pagi yang indah ini, seluruh umat-Mu Tuhan di muka bumi ini, mereka merayakan hari kelahiran Tuhan. Mereka merayakan hari di mana Kristus, Sang Bayi Natal itu turun ke dalam dunia, lahir ke dalam dunia. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian, setiap penyembahan yang sudah kami nyanyikan, semuanya berkenan di hatinya Tuhan. Terima kasih. Biarlah pada pagi hari kami mendengarkan firman Tuhan. Kami akan mendengarkan renungan Natal. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi makanan bagi jiwa dan rohani kami, menyirami hati sanubari kami, menyirami hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh kembali didinginkan oleh firman Tuhan, disegarkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya, karena kita boleh merayakan hari kelahiran Tuhan pada pagi hari ini, ya, boleh bersama-sama beribadah, ya, dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan melihat bacaan Alkitab kita. Di dalam Alkitab kita, di dalam Injil Matius 1 ayat 24 sampai ke 25. Ya. Dua ayat ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tema kita pada pagi hari ini adalah merujuk kepada yang PGI dan KWI, ya. Jadi Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ya, jadi tema ini saya mengikuti pemerintah, mengikuti PGI, ya, persekutuan gereja-gereja, dan mengikuti juga seluruh umat Tuhan yang ada di Indonesia, khususnya yang persatuan gereja-gereja di Indonesia. Nah, tema nasional yang kita bawa adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Mengapa Allah hadir sekali lagi untuk menyelamatkan keluarga? Ya, jadi PGI dan pemerintah melihat bahwa apakah memang keluarga-keluarga itu sedang bermasalah? Apakah banyak keluarga-keluarga di Indonesia, ya, khususnya di Purbalingga, apa khususnya di daerah Kutasari dan Candinata ini, keluarga-keluarga banyak yang bermasalah, sehingga PGI dan pemerintah ini melihat bahwa keluarga-keluarga ini saat ini mungkin sebagian besar banyak yang bermasalah, dan ini sangat menyedihkan sekali, sehingga kemungkinan, ya, karena banyaknya keluarga-keluarga, ya, bahkan mungkin keluarga Kristen yang bermasalah. Oleh sebab itu PGI dan pemerintah mengangkat tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Nah, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sudah bisa lihat dalam gambar situ, itulah Indonesia, ya, Indonesia. Warna dari penduduk Indonesia, ya, berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam bahasa, berbagai
17.000 pulau lebihnya saya tidak hafal, tapi sangat luas, sangat banyak ya. Oleh sebab itu tema ya Natal dari PGI dan KWI ya tahun 2022 itu sekali lagi Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Keluarga itu merupakan sesuatu yang sangat penting ya. Oke. Nah, saudara, kita melihat ini ketua dari PGI ya, pendeta siapa itu, Jacqueline Manuputi ya, Manuputi ya, ini ketua PGI, Persekutuan Gereja Indonesia atau Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Lalu ini ada Monsinyur Antonius Subianto ya, Bunyamin OSC, Ketua KWI atau Konferensi Wali Gereja Indonesia Katolik ya. Jadi sepakat semua angkat tema ini karena pemerintah dan secara khusus dan tokoh-tokoh Kristen di pusat merasa prihatin dengan keluarga-keluarga di Indonesia yang mulai tidak harmonis, yang mulai kawin cerai dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengapa keluarga harus diselamatkan, saudara? Nah, ini pertanyaan, mengapa keluarga harus diselamatkan? Kita sudah melihat bahwa keluarga-keluarga saat ini banyak sekali keluarga yang kawin cerai. Data menunjukkan banyak sekali rumah tangga, keluarga-keluarga yang sudah mulai hancur, berantakan, bukan hanya ya di daerah Purbalingga, tapi daerah lain pun banyak, bahkan di Manado pun banyak, di Salatiga juga banyak. Kemarin waktu saya pergi ke Purbalingga, saya naik angkutan kota. Sudah lama, waktu saya mau mengembalikan mobil ke Purbalingga, saya berangkat naik angkutan kota, sama-sama ngeteng ya, iya ngeteng, nunggu angkutan ya di Gang Mayong, lalu ketemu dengan orang daerah Bobotsari. Mas, tidak pundi mas? Oh, mau ke pengadilan. Nomor pinten nggih? Ya, sama lah nomor 4 dan nomor 5 arah ke Mangkon dan arah Bukateja. Saya pikir pengadilan ini, ternyata pengadilan agama gitu. Tanya lu, Mas, pengadilan mau ngapain ke pengadilan agama, Mas? Mau ambil surat cerai. Loh, kenapa cerai, Mas? Ya istri saya pulang pergi sama cowok lain. Loh, selama ini Mas di mana? Jakarta, Pak, kerja bangunan. Oh gitu loh. Lo punya anak? Punya, 1. Lo alasannya kenapa? Kok nggak dijemput, istrinya dibawa pulang? Sudah saya jemput Pak, tapi nggak mau, dia maunya sama orang lain. Loh, jadi itu baru saja sekali naik angkutan aja udah ketemu satu orang cerai gitu loh. Kalau tiap hari naik angkutan mungkin tiap hari ketemu. Sudah, artinya data banyak sekali keluarga-keluarga yang hancur ya. Makanya orang-orang tuh mikirnya kalau wah nanti kalau sudah keluarga itu enak, amin, amin itu memang enak, tapi juga ada nggak enaknya gitu loh. Tapi enak nggak enak kalau berumah tangga harus dijalani bersama-sama. Keluarga sekarang bukan hanya keluarga di luar kita, tapi yang Kristen pun banyak yang bercerai gara-gara ekonomi mungkin ya. Bisa nggak gara-gara ekonomi bercerai? Gara-gara kawin muda, umurnya belum cukup, masih seneng mungkin bekerja, masih seneng mungkin jalan-jalan, tiba-tiba orang tuanya udah kepengen mantu, cepet sih ngapa, tandurannya kayak banget misalnya, kepengen mantu gitu dan sebagainya. Sehingga akhirnya anak menjadi korban, cepet nikah dan sebagainya. Sebetulnya mungkin belum waktunya. Nah, jadi banyak sekali keluarga-keluarga yang saat ini memprihatinkan. Oleh sebab itu, tema Natal secara nasional, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan setiap keluarga kita masing-masing. Gak usah ngurusin keluarganya orang lain dulu, tapi perhatikanlah keluarga kita masing-masing.
Apakah keluarga kita sekarang harmonis, keluarga kita bahagia, apakah keluarga kita sakinah, mawaddah, marohmah misalnya gitu kan. Itu kita perhatikan. Kalau kita ngurus lihat intip keluarga orang lain, tapi lupa bahwa keluarga kita juga penuh dengan masalah. Nah, kita lihat bahwa gara-gara ekonomi orang jadi cerai, gara-gara mungkin reuni, bisa enggak? Gara-gara reuni bisa cinta lama bersemi. Gara-gara reuni bisa cinta lama bersemi. Siapa yang bilang? Cinta lama bersemi kembali itu artinya apa? Ya? Ya. Hati-hati loh Mam. Nanti reuni, nah, hati-hati. Sudah banyak bukti. Bukan berarti nggak boleh reuni, tapi itu diingatkan bahwa kadang-kadang ketemu dengan yang lama karena lagi bermasalah dengan suami, lagi bermasalah dengan istri, lalu kita reuni, kok pacar saya yang dulu kok lebih baik dari suami saya yang sekarang ya? Loh, dia kan udah pernah hidup dengan kita anggap pacar kita lebih baik ya daripada suami kita atau daripada istri kita ya. Memang kalau orang yang jauh dari kita jarang bertemu pasti jarang bermasalah. Amin. Loh, kita itu bertemunya dengan istri, dengan suami, dengan anak, pasti masalahnya itu di situ. Iya kan? Betul enggak? Ada enggak yang ibu-ibu, bapak ibu-ibu pernah nggak bermasalah dengan suaminya? Ibu-ibu nggak pernah bermasalah? Ini enggak. Oh, puji Tuhan, alhamdulillah. Nggak pernah bermasalah dengan suami? Wah, luar biasa. Istri yang soleha, istri yang teladan, luar biasa, tidak pernah bermasalah. Dan suami pernah bermasalah dengan istri? Ini suami yang durhaka. Sering bermasalah. Nah, tidak mungkin tidak ada masalah dalam, karena dua sifat, dua karakter, dua gen, macam-macam disatukan. Ya, suruh tidak ada masalah tidak mungkin. Ya, saudara, kalau saudara takut dengan masalah, jangan nikah. Amin. Karena ketika kita menikah pasti bertemu dengan masalah, dan masalah harus dihadapi dengan kepala dingin, dengan hikmat yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, jadi orang cerai karena mungkin kawin muda, karena ekonomi, belum siap nikah, ya karena KDRT. Apa itu KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Bapak Ibu, ada yang pernah dipukul suaminya? Jangan aku, ada Pak Polisi. Apa suami mungkin sering pukul istri mungkin pukul suami? Ya, ngaku aja di hadapan Tuhan, dia jangan di gereja ya, nanti ya sering ya. Kadang-kadang, wah kalau di luar itu kayak preman, tapi di rumah juga tunduk sama suami, sama istri itu banyak gitu loh. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu banyak sekali contoh-contoh ya orang bercerai karena judi online. Bapak Ibu semua hampir punya HP ya, pernah dengar istilah judi online? Pernah? Apa pelaku? Jangan, nanti menghancurkan ya. Sudah hidupnya lagi kurang, ekonomi kurang, lalu kita ikut judol. Nah, jadi mungkin karena judol, karena selingkuh, karena hutang piutang, karena bohong, karena mertua mungkin ikut campur tangan, bisa saja keluarga menjadi hancur dan berantakan. Itu penyebab-penyebab. Nah, hubungan anak dengan orang tua yang rusak, ya sampai-sampai anak tega membunuh orang tua, dan orang tua juga kadang bisa memperkosa anaknya sendiri. Hubungan orang tua dan anak jadi tidak harmonis, gara-gara orang tua, gara-gara omongan,
dikatakan gara-gara perlakuan orang tua kepada anak yang kurang baik, ya, anak-anak ya dikatakan kita sering sekali juga menghadapi permasalahan dalam keluarga, ya, jadi tidak harmonis. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan karena pergaulan, ya, sehingga kita menjadi keluarganya anak merasa tidak diperhatikan dan sebagainya, ya. Nah kembali mengapa keluarga harus diselamatkan? Karena di situ saya catat satu, karena keluarga adalah institusi yang diprakarsai oleh Allah. Perhatikan dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Alasan yang pertama mengapa ya Allah dikatakan hadir untuk ya menyelamatkan keluarga, karena yang pertama keluarga adalah sebuah lembaga, sebuah institusi yang diprakarsai oleh Allah atau yang dibentuk langsung oleh Allah sendiri. Tidak ada di dalam dunia ya lembaga yang diprakarsai oleh Allah kecuali namanya pernikahan, perkawinan atau keluarga. Itu bentukannya langsung Allah yang punya ide, Allah yang punya prakarsa. Ya karena dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi yang seorang diri mulai mencari pendamping, tapi pelan-pelan, alon-alon. Pikirkan dulu ya ekonominya, bekerja, ya lalu mulai memikirkan juga silakan sambil berpacaran, tapi lihat juga masa depannya bagaimana. Kan nikah kan sehari selesai. Sesudah nikah itu loh ya, amin. Yang harus dipikirkan. Jadi penting sekali. Tuhan berfirman tidak baik. Yang bilang Tuhan ya tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik. Makanya Tuhan memberikan seorang penolong, namanya Hawa. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, lalu Tuhan Allah membuat manusia dikatakan tidur. Kalau kita melihat di situ Allah di dalam Kejadian 2 ayat 21, setelah Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan dengan dia. Lalu di dalam Kejadian 2 ayat 21, Tuhan berfirman, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutupnya tempat itu dengan daging. Ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi rumah tangga keluarga adalah satu-satunya lembaga, satu-satunya institusi yang dibuat langsung oleh Allah, pencetusnya Allah, yang punya ide Allah. Adam tidak pernah punya ide mau nikah, Adam tidak pernah punya ide mau berumah tangga, tetapi Allah lah yang punya ide itu dan membuat penolong yang sepadan yang diambil dari tulang rusuk laki-laki. Dan ketika Adam tidur nyenyak, Allah mengambil tulang rusuk dari Adam. Allah mengambil tulang rusuk dari Adam itu kanan atau kiri? Ada yang tahu? Rusuk kanan atau rusuk kiri? Kanan. Ya, kalau nanti tahu-tahu kiri ada apa ya? Allah mengambil tulang rusuk satu, artinya apa? Maka terjadilah seorang penolong satu, namanya Hawa. Kalau ada istri kedua, itu bukan penolong.
namanya perongrong. Allah tidak pernah mencetuskan, Allah tidak pernah membuat sebuah prakarsa kepada Adam, kubikinlah istri kedua, ketiga, keempat, kelima. Tidak ada. Itu adalah keinginan manusia yang tidak puas dengan satu wanita, tidak puas dengan satu istri. Karena konsepnya ketika Allah mengambil tulang rusuk, hanya diambil satu saja. Coba kalau diambil 5 tulang rusuknya, jadi ada Hawa 1, Hawa kedua, Hawa ketiga, Hawa keempat, dan yang kelima adalah Hawa nafsu. Ya, prakarsanya Tuhan. Jadi yang sudah bersuami dan beristri, suaminya bilang kepada istrinya, sayang, kamu tulang rusukku yang dari Tuhan. Coba berani dah? Ya coba ngomong. Aja kebanter. Ya. Yang lain coba, yang istrinya sendiri lah, berani dah? Hah? Udah berani izin ya. Kalau di rumah jangan diganti ya. Sayang, kau tulang rusakku. Kenapa? Bikin rusak hidupku? Enggak, ini internasional. Saudara, tulang rusuk. Ada lagunya apa? Tulang rusuk yang telah menghilang, terus kini ku dapat pengganti dirimu, dan seterusnya. Nggak hafal. Jadi yang di sampingmu itu, istrimu itu adalah tulang rusuk yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Cintai dia. Amin. Sayangi dia. Loh, kok nggak ada yang amin ya? Apa yang sudah mulai bosan dengan istrinya? Halo, ada yang mulai bosan dengan istri? Ya, nanti urusannya panjang katanya, ya jangan. Tidak boleh bosan. Nah, Bapak Ibu dan Tuhan, jadi Allah memberikan penolong. Jadi istri itu penolong, maka istri itu sesungguhnya lebih kuat dari laki-laki. Betul enggak? Kalau dia tidak lebih kuat dari laki-laki, dia tidak akan jadi penolong. Jadi bersyukur ya. Perempuan itu sangat kuat. Kemarin hari ibu saya belum mana. Selamat hari ibu. Hari ibu. Wanita itu ya, saya mau katakan wanita itu kuat. Bangun tidur, ngapain? Ngomel. Oh. Aduh Pak, di luar pemikiran saya Pak, di luar kontrol saya, di luar kendali saya. Waduh. Itu dulu Pak, itu dulu. Apa mau esok? Pas ingat. Bangun tidur, perempuan itu sudah mulai masak nasi. Amin. Suami masih tidur. Udah masak nasi, nyuci piring. Amin. Nah, suami masih tidur. Sudah masak piring, nyapu. Masak piring, nyuci piring, nyapu. Habis nyapu terus siapa lagi? Bikinkan kopi. Apa lagi? Nyuci baju. Suaminya apa? Masih tidur gitu loh. Oh ada. Itu di luar kendali saya. Kalau kebalik nanti berkatnya angel. Karena jadi lucu. Kalau struktur tubuh terbalik kan angel, kepala di atas, kepala di bawah, kaki di. Jangan dibolak-balik. Suami membantu istri boleh, silakan. Tapi jangan suami itu diperbudak oleh istri. Apa-apa suami, jangan. Nanti berkatnya seret. Ngerti seret? Angel. Ada tupoksinya. Ada tugas pokok masing-masing. Ya, suami mencari rezeki, mencari duit, mencari nafkah, ya, istri ya mengurus rumah tangga.
Istri membantu cari duit ya boleh, suami membantu misalnya mencuci piring, menyapu boleh kalau dia nganggur, ya kan? Oh, suaminya nganggur daripada duduk nggak mau bantu. Nah, saudara, jadi istri itu luar biasa. Dari pagi sampai malam, mulai dari pagi sampai malam dia kerja terus, dan ditambah ngurus anak dan sebagainya. Jadi istri itu penolong. Nah, Bapak Ibu, jadilah istri yang bisa menolong suami. Amin. Suami, jadilah suami yang bisa mengasihi istri. Kok kayak pernikahan ya? Mengasihi istri dengan baik-baik. Nah, saudara, Allah berjanji akan memberkati keluarga. Adam dan Hawa, tapi mereka melanggar aturan Tuhan. Nah, jadi setelah mereka menikah, mereka Adam diberikan penolong, Tuhan berjanji akan memberkati keluarga, akan memberkati mereka. Tapi karena mereka melanggar aturan Tuhan, melanggar perintah Tuhan, lalu mereka menjadi diusir dari Taman Eden. Harusnya hidup mereka enak, ya harusnya hidup mereka betul-betul menikmati suatu hidup yang bahagia di Taman Eden. Tapi karena ketidaktaatannya mereka berdosa dan harus diusir dari Taman Eden. Ya, Allah menempatkan mereka di tempat yang enak, aman, nyaman, tanpa bekerja, tidak sakit, tidak ada kematian. Tapi keluarga Adam dan Hawa tidak hidup dalam institusi, ya aturan Tuhan, sehingga mereka menjadi berdosa, ya mereka melanggar, sehingga mereka harus mencari nafkah, bekerja dengan luar biasa, capek ya. Nah, jadi seperti dalam Kejadian 3 ayat 6, nah, Hawa melanggar perintah Tuhan, ya. Hawa mulai memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Hawa tergoda. Jadi yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa itu siapa? Penyebab manusia jatuh dalam dosa siapa? Setan. Oh, setan. Setan. Oke, lempar lagi. Memang kalau orang ditanya siapa yang berdosa, selalu menyalahkan orang lain. Setan. Oke lah, setan kan dia diam, dia nggak pernah protes. Makanya setan dibilang saya sudah mau pensiun, nggak mau jadi setan lagi. Karena apa? Selalu difitnah. Ya. Istri bersalah, tetapi saudara yang lebih salah sebenarnya suami. Karena suaminya tidak bisa mendidik istri. Kenapa nggak tanya? Ini buah dari mana? Suaminya langsung main makan saja kan? Harusnya tanya suaminya, ini hasil haram apa hasil halal? Lah wong wadon begitu keton duit, bu halal bu haram, langsung gitu. Harus tanya, ini dari mana? Nah, seharusnya kita nggak boleh serta-merta menyalahkan Hawa, tapi juga salahkan juga dong imamnya, salahkan juga kepala rumah tangganya. Kenapa nggak bertanya, nggak mendidik gitu? Kan yang dengar firman Tuhan langsung pertama kali itu Adam, tentang aturan bagaimana jangan melanggar perintah Tuhan. Ya, Hawa kan hanya dengar dari suaminya, jadi ada kemungkinan untuk dia bisa tergoda. Tetapi Hawa pun Adam pun ternyata ikut makan, gitu kan, dan berdosa semuanya. Akibat dosa itulah yang menjadi dosa menjadi suatu yang sangat serius dan fatal. Dan upah dosa adalah maut, terpisah dengan Tuhan, terputus dengan Allah. Dari situlah manusia berdosa, Adam dan Hawa berdosa, keturunannya menjadi orang berdosa, termasuk saudara diwarisi dosa. Maka Tuhan berjanji akan melahirkan juru selamat, akan melahirkan seorang penebus, yaitu Kristus. Nah, jadi kita melihat Allah yang sekali lagi sangat peduli dengan keluarga. Jadi mengapa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga? Yang pertama, karena keluarga adalah institusi yang diprakarsa dan dibuat oleh Allah. Jadi Allah sangat serius melihat keluarga. Yang kedua, mengapa keluarga harus diselamatkan? Yang terakhir, ya, karena keluarga adalah pilar dari bangsa, pilar dari negara. Amin. Dan juga pilar gereja, tambahin sendiri. Contoh kecil,
Kalau keluarga Kristen hidupnya rukun, baik, sejahtera, ekonominya baik, gereja enak enggak? Gereja enak, gereja akan maju, gereja akan sukses, gereja akan mengalami kemajuan kalau rumah tangga Kristen hidupnya harmonis, bahagia, ekonominya baik, tidak sering berantem. Nah, efeknya pasti ke gereja. Gereja punya program apa pasti terdukung. Tapi kalau keluarga berantem, ya ribut, cekcok, tidak rukun, itu kan institusi pertama ya yang dibutuhkan Tuhan. Nah, kalau di situ rukun, nanti di gereja rukun, di masyarakat juga rukun, bangsa yang besar Indonesia yang terdiri dari keluarga ini juga akan maju, akan baik, akan rukun. Amin. Itu dimulai dari keluarga. Gereja yang bagus, gereja yang maju, gereja yang bisa cari dana besar, kumpulkan dana yang besar, gereja yang mengalami pertumbuhan, itu dimulai dari keluarga yang rukun, keluarga yang baik. Oleh sebab itu, keluarga Kristen hancur, gereja juga akan hancur, negara juga akan hancur. Kalau keluarga pada umumnya hancur, negara juga hancur. Kalau keluarga tidak diselamatkan, maka negara juga akan hancur. Maka negara, pemerintah sangat peduli dengan yang namanya keluarga. Tidak heran kalau pemerintah banyak memberi bantuan kepada keluarga, kan? Karena memang pemerintah sangat peduli dengan yang namanya keluarga. Ada banyak model bantuan sampai saya hafal. Karena memang pemerintah sangat peduli dengan namanya keluarga. Kuatnya sebuah gereja karena keluarganya yang rukun, yang diberkati Tuhan. Kuatnya sebuah bangsa ketika keluarganya juga rukun, baik. Nah, saudara, jadi kita melihat, maka sebagai orang percaya, saudara harus tahu, saudara harus mengerti dan sadar dan berusaha ya, bahwa kalau dikatakan keluarga ini sangat penting, ayo kita jaga, kita lindungi keluarga kita masing-masing dari serangan setan, mungkin dari kejahatan dunia ini. Karena tujuan setan pertama adalah bukan menghancurkan negara, tapi menghancurkan keluarga. Ini jelas iblis tahu, kalau keluarga hancur, gereja hancur. Orang kan banyak, ngapa gak ke gereja? Males om, kenapa? Puyeng di rumah lagi tengkar sama istri. Ngapa? Bundet ekonominya. Kenapa di gereja? Lagi bundet sama anaknya, sama mertuanya, lagi bundet. Nah, pokoknya kalau bundet dalam keluarga pasti ngefek di gereja. Maka perlunya sekali lagi kita perhatikan keluarga kita masing-masing. Amin. Supaya keluarga kita betul-betul harmonis, bahagia, ya sejahtera, diberkati Tuhan. Ya, keluarga rukun. Enak enggak kalau dilihat keluarganya rukun? Amin. Enak. Ya, walaupun kekurangan, ya, tapi rukun. Nah, saudara, jadi jangan sampai keluarga kita menjadi keluarga yang hancur, keluarga yang tidak rukun. Tapi jadikanlah keluarga kita keluarga yang diberkati Tuhan, ya, yang hidupnya rukun, hidupnya damai. Ya, sekali lagi, iblis tidak akan pernah berhenti menghancurkan keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Jangan sampai orang Kristen menjalankan firman Tuhan. Itu yang menjadi ketakutan iblis. Iblis takut dengan orang yang menjalankan firman Tuhan. Dia akan sangat senang, akan sangat berkawan dengan orang yang tidak mau menjalankan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lalu yang terakhir, mengapa harus Yesus? Atau mengapa Yesus harus lahir untuk menjadi juru selamat dunia? Mengapa harus ada Natal? Ya, mengapa harus Yesus? Ya, yang pertama karena keluarga adalah institusi yang diperakasi oleh Allah, dan Allah memberkati umat-umat atau keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan supaya dipulihkan.
Yang kedua, Tuhan, karena pemerintah juga sangat berharap supaya keluarga-keluarga Kristen dan keluarga-keluarga pada umumnya hidupnya rukun, tidak melakukan kejahatan, yang sehingga negara ini menjadi maju dan diberkati Tuhan. Ya, jadi mengapa juga dikatakan harus ada Natal? Mengapa harus Yesus yang harus jadi juru selamat, bukan yang lain? Ya, pertama, manusia jatuh dalam dosa tidak bisa ditebus dengan korban binatang. Jadi mengapa sih harus Yesus yang harus jadi juru selamat? Ya, karena sekali lagi alasannya mengapa harus Yesus yang harus jadi juru selamat? Karena manusia yang jatuh dalam dosa dan tidak bisa manusia ditebus dengan korban binatang lagi. Itu dalam Imamat 7 dibaca sampai selesai itu. Zaman proses perjanjian lama itu korban-korban itu hanya untuk penghapus dosa, ya, bukan penebus dosa, ya. Jadi bicara tentang korban dan menghapus dosa di imamat, ya. Jadi kalau binatang yang menjadi penebus dosa manusia tidak bisa, harus manusia yang sempurna. Dan mencari manusia yang sempurna di mana? Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Maka Tuhan turun jadi manusia yang sempurna. Amin. Supaya bisa menjadi penebus yang sempurna. Ya, Yesus yang bisa menggenapi hukum Taurat. Yesus, ya, dikatakan juru selamat harus manusia yang tidak berdosa. Karena nilai manusia beda dengan nilai binatang. Gak bisa binatang menjadi penebus dosa, karena nilai binatang tidak sama dengan nilai manusia. Perhatikan ya. Lalu, dan yang harus bisa menjadi juru selamat adalah manusia yang tidak berdosa. Dan mencari manusia yang baik banyak, tapi mencari manusia tidak berdosa di dunia ini tidak ada kecuali Yesus sendiri. Karena Yesus adalah manusia, tetapi adalah Allah yang menjadi manusia, inkarnasi. Karena yang akan ditebus bukan binatang, yang akan ditebus bukan malaikat, yang ditebus bukan alien, yang akan ditebus itu adalah sosok yang bernama manusia. Maka dia harus jadi manusia. Dia sempurna karena dia Allah. Satu-satunya manusia yang sempurna adalah Yesus, dan dia layak menjadi juru selamat. Ya, karena Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juga juru selamat. Ada ayatnya enggak? Ada, satu saja. Misalnya gini, ada enggak di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Yang keluar dari mulutnya Yesus ada. Saat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 berkata demikian. Ya, telatnya. Di dalam Yohanes 13 ayat 13, ada enggak manusia yang sempurna? Ada. Di dalam Yohanes 13 ayat 13 berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Keluar dari mulut Yesus, dia mengatakan sebab aku ini guru dan aku adalah Tuhan. Kalau saudara ada orang bertanya, adakah ayat yang mengatakan bahwa Yesus mengaku dirinya Tuhan? Yohanes 13 ayat 13 diingat. Yesus mengatakan, katamu betul, katamu tepat, memang aku adalah guru dan aku adalah Tuhan. Dan kita tidak pernah mentuhankan manusia, tetapi kita menyembah Tuhan yang menjelma, inkarnasi jadi manusia. Kalau kita mentuhankan manusia salah, kita gak benar, namanya berhalangan. Tapi kita menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang saudara terkasih, ya. Nah, Natal mengingatkan kita bahwa Allah tidak memulai karya keselamatannya dari istana, melainkan dari sebuah keluarga yang sederhana, dari rumah kecil di Bethlehem.
Dari rumah kecil dan itulah lahirlah sebuah harapan bagi dunia. Ya, jadi pesan Natal dari PGI dan KWI tahun ini menegaskan kembali kebenaran itu, bahwa keluarga adalah ruang pertama di mana kita iman bisa diajarkan, iman bisa ditumbuhkan, iman bisa mulai pupuk di keluarga. Saudara, jangan andalkan pendeta, jangan andalkan gereja, tapi pupuklah iman di dalam keluarga. Amin. Jadi di dalam keluarga kasih, ya, di dalam keluarga kasih juga mulai dipupuk, ditanamkan jika saling mengasihi. Satu rumah saling tegur, satu rumah saling bercanda, satu rumah saling tolong, ada kasih. Ya, karena Allah itu adalah kasih. Jadi bukan sifat Allah itu kasih, bukan, salah. Sifat Allah bukan kasih, Allah itu kasih. Amin. Bukan Allah bersifat kasih, bukan, Allah itu kasih, beda. Bukan sifat Allah itu kasih, Allah memang kasih. Jadi kalau bukan kasih itu bukan Allah. Ya, ajarkan kasih, ajarkan iman dalam keluarga, ajarkan kasih dalam keluarga, dan ajarkan tentang kemanusiaan dalam keluarga. Ya, jika sifat kemanusiaan dibentuk. Jika keluarga kuat di dalam kasih, jika keluarga kuat di dalam iman, maka gereja akan hidup. Keluarga akan setia dalam nilai-nilai yang positif, maka bangsa akan menjadi berdiri tegak. Karena itu membangun gereja dan mencintai negara tidak selalu dimulai dari mimbar atau gedung yang besar, tetapi dari meja makan keluarga, dari doa sederhana di rumah, dari kesetiaan orang tua mendidik anak-anak dalam kejujuran, dalam pengampunan, dan dalam kepedulian. Ya, oleh sebab itu kiranya ya, dengan Natal ini ya, kita tertolong. Kita akan semua pulang bukan hanya secara fisik merayakan Natal, tapi secara rohani untuk merawat keluarga kita sebagai pilar-pilar gereja dan pilar-pilar bangsa. Pokoknya mari kita konsentrasi ya dengan keluarga kita. Dari keluarga lah ajari doa, dari keluarga lah ajari tentang iman, dari keluarga lah ajari tentang kebaikan, dari keluarga lah ajari tentang kejujuran. Sehingga dari rumah-rumah kita terang Kristus terus bersinar di Indonesia ya. Maka saudara dan saya akan menjadi berkat ya. Natal pada pagi hari ini Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, karena keluarga adalah institusi yang dibuat Allah. Yang kedua, karena keluarga adalah pilar terpenting dalam bangsa, dalam negara, dalam gereja. Perkuat, perkokoh keluarga kita masing-masing dengan iman, kasih, kebaikan, kerukunan, ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam, terpatrai dalam hati kami. Melalui Natal pada pagi hari ini, kami akan terus berkonsentrasi tentang keluarga, tentang rumah tangga. Kami tidak mau Tuhan menipu diri. Di luar kelihatan begitu baik, di luar kelihatan begitu mungkin sangat indah, tetapi di dalamnya mengalami kekacauan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Itu dia. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita mengikrarkan pengakuan iman. Percaya kita menurut Kidung Jemaat 280, aku percaya. Percaya Allah yang kekal.
Ya, yang kesana lagi tuh. Sama mana itu? Kelihatan. Temenin mama itu. Tenang, maju. Maju baik. Ya. Enam dia kelihatan. Enam dia tetap udah. Yang kecil depan aja. Nggak mau. Aduh. Kamu.
Selanjutnya kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Umat yang dikasihi Allah, saat ini kita akan masuk di dalam liturgi sakramen perjamuan kudus. Kepada para petugas dan para pelayan perjamuan kudus untuk dipersilakan maju ke depan. Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sebuah peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi umat manusia di dunia. Roti dan anggur merupakan tanda dan materai dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi penyelamatan umat manusia. Setiap kita yang telah dibaptis dan mengaku percaya kepada Tuhan Yesus diundang untuk ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Marilah kita sedang mengambil waktu secara pribadi untuk memohon ampun dalam doa dan pengakuan dosa kita. Bapa Surgawi, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Layakan kami untuk kami bersekutu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu yang maha suci. Amin. Tuhan,
Apakah semua jemaat Tuhan sudah menerima roti dan anggur? Jika belum, bisa menghubungi petugas. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkatlah roti ini lebih tinggi dari kepala kita sebagai lambang penghormatan dan penundukan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pegang atasnya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Marilah kita makan bersama-sama. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah cawan ini lebih tinggi dari kepala kita sebagai lambang penghormatan dan penundukan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia minum, lalu ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita pegang atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Marilah kita menyanyikan lagu doksologi, puji Halik semesta. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sakramen perjamuan suci atau perjamuan kudus pada pagi hari ini yang sudah kami lakukan, di mana kami mengingat karya keselamatan, karya penebusan Tuhan 2025 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu, terima kasih untuk darah-Mu, tubuh-Mu yang dihancurkan, darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Itulah yang menyelamatkan dosa kami, itulah yang mengampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami yang beriman, kami yang percaya kepadamu, kami sudah ditebus, kami sudah diselamatkan, dan kami memiliki hak masuk di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, di mana kami peringati kematian-Mu, iman kami makin dibangun, iman kami makin diteguhkan, iman kami makin dikuatkan. Jikalau kami Tuhan ada sakit penyakit, Tuhan pun melawat kami, apapun sakitnya kami boleh disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Penebus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara terkasih, kini kita akan memberi persembahan, sebuah wujud syukur atas kasih dan pemberian Tuhan dalam hidup
berdoa untuk persembahan yang telah diberikan. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan kami sudah memberikan persembahan. Kiranya seberapa persembahan yang sudah kami berikan boleh berguna buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kiranya Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan yang sudah kami berikan. Dan kiranya persembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dan pelayan Tuhan yang sudah melayani persembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memberikan persembahan dengan rasa syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang telah memberikan persembahan. Untuk selanjutnya kita akan mendengar informasi sepekan, yaitu ada undangan ibadah Natal di Pendopo tanggal 26 Desember besok di jam 5 sore. Bapak Ibu diharap untuk hadir. Kemudian untuk ibadah rumah tangga Sabtu 27 Desember 2025 bertempat di rumah Ibu Helen Triwahyuni pukul jam 6 sore. Untuk ibadah umum Minggu tanggal 28 September 2025 dimulai jam setengah 8 untuk WL-nya Saudara Matthew, singernya Tania dan Diva, Asyir Bapak Ibu Yohanes, LCD-nya Saudara Asrael. Untuk selanjutnya kita akan menerima doa syafaat dan doa berkat. Bapak Ibu, untuk Natal besok ya berangkat masing-masing ya, diberangkat masing-masing jam berapa tadi? Jam 5. Karena saya dan bapak saya menerima tamu, istri saya konsumsi, jadi saya akan berangkat lebih awal di sana. Jadi monggo silahkan semuanya, mau naik motor atau yang ada mobil pakai mobil. Syukur-syukur dapat door prize, ada door prize juga. Kemarin Kapolres memberikan 5 juta lagi untuk beli door prize ya, atau dapat kulkas. Kalau dapat kulkas dapat apalah gitu ya. Itu namanya rezeki, kan tidak mengerti ya. Jadi kalau ya berharap boleh, tapi kalau nggak dapat juga jangan kecewa ya. Tapi artinya siapa tahu. Jadi Natalnya besok sore. Lalu untuk nanti yang ke-11 ya, silahkan nanti mulai menulis. Untuk mobil nanti dari mobilnya Megas 1, mobil haji 1, nah, yang lain naik motor karena tidak semuanya ikut sih ya. Nah untuk nanti ini saya akan kondangan ke tempatnya Pak Eri. Jadi Bapak Ibu yang mumpung saya ingat, yang memang ada waktu, ada kesempatan, kalau sore takutnya hujan, jadi saudara kita jemaat Tuhan Bapak Ibu Heri yang ada di Kejen di atas Limpak Gombong sana, Limpak Kejen betul ya, di atasnya Kejen sana dari kanan bawah itu Simpang ya, itu besok anaknya disunat Aska. Jadi Bapak Ibu yang ada waktu silahkan ke sana. Nanti saya akan ke sana ya. Untuk saya tidak tahu dia hajat atau tidak, tapi saya ingin memberikan ya support ya. Orang lain tidak seiman pun kita support ya, apalagi saudara kita yang seiman, berikanlah support juga. Itu aja, tidak ada yang pengumuman ya. Jadi pengumuman kemarin bisa menyusul melalui WA atau melalui grup di GPT Jarinata. Masalahnya barang-barang aja Pak, jam berapa? Ini habis ibadah nanti setelah makan, iya saya paling kasih kaos karena sore dipastikan hujan. Iya, ya. Oke. Untuk besok gimana? Kumpul dulu apa gimana? Untuk besok karena saya berangkat lebih dahulu, Aku juga ngumpul aja. ngumpul aja ketemu di Pendopo ya. Karena saya ditugasi jadi penerima tamu, jadi lucu lah kalau penerima tamunya telat gitu loh, jadi seperti itu ya. Istri saya juga harus ngurus konsumsi 1.000 orang lebih ya. Oke, gitu. Mari kita bangkit berdiri. Nanti kita akan beramah tamah, makan bersama ya, berkat atau apa makan nasi yang sudah kita pesan bersama-sama. Yang mau dibawa pulang, mau makan bersama di tempat ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga,
Pada pagi hari ini kami sudah merayakan hari kelahiran-Mu. Kami sudah beribadah kepada Tuhan, memperingati di mana Kristus Sang Bayi Natal turun dari surga ke dalam dunia dengan satu visi, satu tujuan, yaitu menyelamatkan umat manusia dari dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membuktikan kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang menerima kami apa adanya, kasih-Mu yang tidak pernah memandang rupa, kasih-Mu yang tidak pernah memperhitungkan setiap dosa dan kesalahan kami, kasih-Mu yang begitu luas, kasih-Mu yang begitu lebar, kasih-Mu yang begitu dalam, kasih-Mu yang begitu tinggi, tidak didengungkan dari surga yang begitu transenden, tapi kasih-Mu dinyatakan di dalam dunia menjadi Allah yang begitu imanen, yang hadir membersamai setiap insan, setiap umat manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Natal. Walaupun kami merayakannya dengan sederhana, tetapi Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan lahir. Bukan hanya di kandang domba di Bethlehem, tapi lahir dalam kandang hati kami yang kotor. Sehingga kandang hati yang kotor, hati kami yang kotor, karena Kristus lahir dalam hati kami menjadi bersih. Dan ketika hati kami bersih, mencerminkan dan melahirkan perbuatan yang baik. Terima kasih, nama-Mu dipermuliakan. Makasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur untuk kelahiran Tuhan di hari Natal ini. Bapak, kami juga pagi ini bersyafaat mendoakan dan bersyukur anak daripada Bapak Ibu Sabarno, yaitu anak Noel, ya, atau putra yang diberi nama Noel sudah lahir. Bersyukur Tuhan karena Bapak Ibu Sabarno sudah diberi seorang putra lagi, yaitu saudara Noel. Terima kasih, semuanya berjalan dengan baik. Proses kelahirannya lancar semuanya, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Dan kami juga berdoa bagi pemerintah pusat hingga daerah, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, sampai para lurah, RT, RW semuanya. Kami doakan, kami angkat mereka ke dalam tangan-Mu. Berkatilah beliau, para pemimpin kami, para pemangku pemerintahan kami, agar mereka menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang baik, pemimpin yang betul-betul melayani, melindungi dan mengayomi, dan tidak ada diskriminasi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Negara kami adil, negara kami makmur, negara kami sejahtera. Terima kasih Bapak, terpuji dan nama-Mu. Kami doakan TNI, kami doakan Polri, dan juga tiap minggu mereka berjerit dan bertugas menjaga gereja ini. Dan terkhusus hari ini juga mereka berjaga merayakan Natal. Ada dari Polri, ada dari Polsek Kutasari dengan seluruh jajarannya, ada dari Polres Purbalingga, ada dari Banser juga. Kami doakan agar mereka selalu sehat dan selalu diberkati Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu di tempat ini dan keluarga-keluarga jemaat Tuhan di tempat ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul dalam keuangan Tuhan Engkau hadir membersamai, memberikan pertolongan. Ada pintu berkat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kemudahan dibukakan semua, sehingga apapun yang mereka kerjakan lancar dan diberkati Tuhan. Terima kasih, rumah tangga mereka Engkau buat harmonis, keuangan mereka dibuat semakin bertumbuh, semakin baik. Sekolah anak mereka yang TK, SD, SMP, yang kuliah semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, lindungi dan sertai kami Tuhan. Bahkan rencana rekreasi jemaat pada minggu nanti ke-11 Serang, kami doakan agar semua bisa hadir. Yang tidak bisa hadir juga kami doakan supaya mereka tetap sehat. Yang bisa berekreasi pun kami mohon perlindungan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan, sehingga kami pun berekreasi dengan hati yang damai sejahtera. Kami serahkan juga untuk anak Aska yang besok hari Jumat disunat. Biarlah semua berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik.
Terpujilah namamu Tuhan kekal untuk selama-lama. Inilah yang menjadi doa kami yang kurang sempurna ya Tuhan, dan akan kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dengan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Saudara akan menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah, berkat Natal yang melampaui segala akal manusia akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dan oleh pertolongan Roh Kudus yang begitu berlimpah-limpah dan penuh dengan pengharapan, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya sebagai pendeta gembala sidang di tempat ini beserta dengan keluarga mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2026. Mohon maaf apabila dalam setahun ini kami banyak salah, banyak keliru, baik dalam kata, di dalam perbuatan, hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya dengan rendah hati ya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan selamat Natal ya. Bapak Ibu memaafkan kan? Ya, dan mohon foto bersama, tolong disingkirkan.